Salam sehat dari Yongki TV. Pada pagi hari ini, saya akan mencoba menyimpulkan beberapa hal yang selama ini saya dengar dari pengusaha-pengusaha, teman-teman yang berusaha di bidang berbeda-beda. Ada yang perdagangan, ada yang jasa, dan lain-lainnya. Dari pembicaraan-pembicaraan selama masa pandemi ini, saya simpulkan ada beberapa hal masalah utama yang banyak dialami para pengusaha, baik pengusaha muda maupun pengusaha yang sudah senior atau pengusaha yang besar. Saya rasa apa yang mereka alami tidak jauh berbeda, dan masalah-masalah yang dihadapi juga begitu kurang lebihnya adalah akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, omset penjualan turun. Yang kedua, piutang sulit tertagih. Yang ketiga, biaya operasional tetap berjalan. Yang keempat, bank perketat kredit. Yang kelima, jual aset sulit. Yang keenam, pembayaran supplier jangka waktu cepat. Yang ketujuh, beban bunga kredit dan bagi yang KPR sudah berjalan secara normal. Yang kedelapan, ketidakpastian situasi dan pangsa pasar yang sulit dibaca oleh para pengusaha. Dengan berbagai permasalahan tersebut, saya simpulkan memang kita harus mencari solusinya. Bagaimana kita bisa melewati semua permasalahan-permasalahan tersebut di masa-masa pandemi ini. Kalau tidak kita cari solusi di masa-masa pandemi ini, maka sulit kita untuk melewatinya. Oleh karena itu, saya berusaha, Yongki TV memberikan solusi terbaik bagi para pengusaha muda, pengusaha yang besar, karena apa yang mereka alami semuanya sama. Kesulitan-kesulitannya yang sudah saya simpulkan ada 8 tadi, kesulitan utama bagi mereka pengusaha. Oleh karena itu, saat ini saya coba memberikan solusi. Yang pertama adalah high risk and high return. Apa artinya saudara? Cobalah saudara, para pengusaha, mencari usaha-usaha dalam bidang apapun yang memiliki resiko lebih tinggi, tetapi hasilnya pun menjadi lebih tinggi. Misalkan pengusaha pedagang barang-barang atau yang lainnya, carilah barang-barang yang menurut saudara memiliki profit lebih tinggi dari barang lain. Memang resiko lebih tinggi, tetapi itu akan menjadi batu loncatan Anda untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi. Yang kedua, carilah ide baru untuk sumber pemasukan yang baru. Kalau pemasukan Anda yang lama mulai menurun, sedangkan biaya harus tercover, Anda harus mendapatkan penghasilan dari pos-pos yang lain. Itulah yang dimaksud mencari ide baru dan menemukan hasil dari ide baru tersebut, sehingga bisa menambah pemasukan untuk menutupi biaya-biaya yang harus kita lewati setiap bulannya. Yang ketiga, jual apa yang Anda miliki untuk menambah modal baru. Karena modal kita, para pengusaha, banyak terserap dengan piutang-piutang yang belum tertagih atau bahkan sulit untuk ditagih. Yang keempat adalah Anda harus melakukan efisiensi dalam segala hal, baik biaya operasional pegawai maupun biaya hidup yang berlebihan seperti dulu. Kurangilah
sehingga Anda mengalami penurunan biaya yang tidak diperlukan, sehingga mengurangi beban Anda setiap bulannya. Yang kelima, ini yang paling penting saudara, yaitu 70. Ingat saudara ya, 70, bukan 7 up, tapi 70. Apa itu 70? Yang pertama, tetap sabar. Yang kedua, tetap fokus. Yang ketiga, tetap semangat. Yang keempat, tetap berjuang. Yang kelima, tetap inovatif. Yang keenam, tetap optimis. Yang ketujuh, tetaplah berdoa. Saya yakin apabila saudara mengikuti solusi-solusi yang saya berikan pada hari ini, Anda dan saudara yang mengalami beban berat pada situasi pandemi ini pasti bisa melewatinya dengan baik. Yang jelas, harus tetap semangat, harus tetap berjuang, sehingga pada akhirnya dengan solusi yang saya berikan tadi, Anda boleh melewati gelombang kehidupan, dan pada akhirnya Anda bisa mencapai cita-cita yang Anda harapkan setelah masa pandemi ini berakhir. Sekian dari Yongki TV. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya.